Everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 1 instrumentasi. Kami di sini ingin memperkenalkan sebuah alat laboratorium yang bernama refraktometer. Apa sih Kak refraktometer? Nah, jadi sebelum dilanjutkan, saya selaku moderator Putuan Antai Wirawan dengan NIM 85 dengan rekan-rekan saya yang bernama Citra Dwi Aryani dengan NIM 53, Muhammad Iqbal Akasfari dengan NIM 76, Melia Sari dengan NIM 77, Rehan Aditya dengan NIM 87, dan Selvia Aprilia dengan NIM 93. Halo, saya Citra Dwi Aryani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari refraktometer. Tahukah kamu apa itu refraktometer? Refraktometer adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur konsentrasi bahan atau zat terlarut. Contohnya, gula, garam, protein, dan sebagainya. Refraktometer ini memanfaatkan dari teori refleksi cahaya. Tahukah kamu siapa penemu refraktometer? Ya, penemu refraktometer adalah Dr. Ernst Abbe yang berasal dari Jerman. Ia menemukannya sekitar tahun 2010 atau pada abad 20. Fungsi refraktometer. Refraktometer adalah perangkat digital yang berfungsi untuk mengukur nilai konsentrasi bahan atau zat yang mudah terlarut, seperti contohnya gula, garam, dan protein. Prinsip kerja refraktometer adalah untuk memanfaatkan pola refraksi dari cahaya. Contohnya yaitu seperti jika sebuah sedotan dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka akan terlihat membengkok. Dan jika sedotan yang dicelupkan ke dalam sebuah gelas yang berisi air gula, maka akan terlihat sedotan yang berbengkok lebih tajam. Masalah ini karena efek dari refraksi cahaya, karena jika semakin tinggi konsentrasi bahan terlarut, maka akan semakin terlihat pula sedotan yang berbengkok secara proporsional. Prinsip kerja refraktometer bekerja menggunakan prinsip pembiasan cahaya ketika melalui suatu larutan. Refraktometer memakai prinsip ini untuk menentukan jumlah zat terlarut dalam larutan dengan melewatkan cahaya ke dalamnya. Jadi, refraktometer itu mempunyai beberapa jenis ya. Nah, dari yang saya ngerti atau yang saya pahami, ada 4 jenis refraktometer yang dipakai di pasaran. Yang pertama, ada refraktometer Briggs atau yang sering disebut dengan hand refraktometer. Nah, yang kedua ada refraktometer digital. Nah, yang ketiga ada refraktometer gemologi gemstone. Nah, yang keempat ada refraktometer alkohol teropong. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagian-bagian refraktometer. Nah, apa saja sih bagian-bagian refraktometer? Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, refraktometer terdiri dari 9 bagian, yang dimana bagian pertama bernama daylight plate. Nah, daylight plate atau kaca digunakan untuk melindungi prisma dari goresan akibat debu, benda asing, atau untuk mencegah agar sampel yang diteteskan pada prisma tidak jatuh atau menetes. Nah, yang kedua yaitu prisma. Prisma seperti yang berwarna agak kebiru-biruan ini merupakan bagian yang paling sensitif terhadap goresan. Fungsi prisma sendiri yaitu untuk membaca skala dari zat terlarut dan mengubah cahaya polikromatis ke monokromatis. Nah, selanjutnya ada knob. Knob atau knob pengatur skala digunakan untuk mengkalibrasi skala menggunakan aquades. Nah, selanjutnya lensa. Lensa digunakan untuk memfokuskan cahaya yang monokromatis. Nah, yang kelima yaitu handle. Handle digunakan untuk memegang alat refraktometer dan menjaga suhu agar tetap stabil. Selanjutnya ada biomaterial strip, di mana biomaterial strip letaknya di dalam atau tidak terlihat oleh mata, yang fungsinya mengatur suhu sekitar 18-28 derajat Celcius. Nah, bagian selanjutnya yaitu lensa pembesar. Dilihat dari namanya, tentu kita semua mengetahui fungsi dari lensa pembesar, yaitu untuk memperbesar skala yang terlihat pada eyepiece. Nah, eyepiece, apa sih itu eyepiece?
Jadi, eyepiece merupakan salah satu bagian dari refraktometer yang fungsinya yaitu sebagai tempat melihat skala yang ditunjukkan oleh refraktometer. Nah, untuk bagian yang terakhir yaitu skala. Skala digunakan untuk melihat konsentrasi dan massa jenis suatu larutan. Di sini saya akan menjelaskan cara guna alat refraktometer. Yang pertama, kaca dibuka menggunakan ibu jari. Lalu, refraktometer ditetesi dengan aqueous atau larutan NaCl 5% pada bagian prisma dan kaca. Setelah itu, ambil sampel cair, lalu diteteskan pada bagian prisma 1-3 tetes. Skala kemudian dilihat ditempel yang bercahaya dan dibaca skalanya. Setelah digunakan, prisma dan kaca dibersihkan dengan aqueous, kemudian diseka dengan cara satu arah dan bebas. Dan yang terakhir, setelah digunakan, refraktometer disimpan kembali di dalam box atau wadah. Cara pemeliharaan refraktometer. Refraktometer adalah instrumen analis yang harus dijaga dengan baik agar pembacaan dapat dilakukan dengan akurat. Refraktometer tidak boleh terkena lingkungan yang basah. Bersihkan refraktometer setelah setiap pembacaan atau sebelum menyimpan refraktometer. Lalu, prisma harus dibersihkan dengan air menggunakan alat halus dan dikeringkan. Karena jika gagal untuk membersihkan prisma secara teratur, akan menyebabkan hasil yang tidak akurat dan kerusakan lapisan prisma itu. Jangan mengekspos refraktometer dengan membiarkan larutan pada permukaan prisma. Lalu jika bidang pandang dalam refraktometer analog menjadi keruh, itu kemungkinan besar telah terendam air atau air telah masuk ke dalam tubuh refraktometer dan hanya bisa diperbaiki oleh teknisi yang profesional. Lalu jangan menggunakan larutan yang tidak sesuai untuk refraktometer, atau jangan menggunakan bahan kimia abrasif atau korosif dengan instrumen ini, karena mereka dapat merusak lapisan dari prisma refraktometer itu. Dan simpan refraktometer pada lokasi yang memiliki suhu konstan, karena menyimpan refraktometer pada lokasi yang memiliki perbedaan lebih dari 9 derajat Fahrenheit sangat akan membahayakan optik dan prisma dari refraktometer itu. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami. Ketika ada salah kata dan salah ucap, saya ucapkan terima kasih banyak.